apakah Nataru ini pemerintah mengambil kebijakan atau menentukan sikap akan diperlakukan PPKM ketat atau tidak. Apakah PPKM secara nasional akan sama ataukah secara zonasi berbeda-beda, ataukah akan mengambil sikap melarang masyarakat sama sekali untuk melakukan aktivitas, mobilisasi, pergerakan, karena ditakutkan akan menjadi peledakan COVID yang baru. Saya mempertanyakan ini karena beberapa minggu yang lalu, Menteri Koordinator PMK menyatakan bahwa pada Nataru tahun 2020 dan 2021 dan 2022 itu tidak ada pergerakan masyarakat atau masyarakat dilarang untuk melakukan pergerakan pada saat Nataru itu. Artinya diperlakukan PPKM ketat. Kalau memang itu yang akan dijalankan oleh pemerintah, tentunya kita rapat kali ini tidak begitu ada gunanya. Ya. Dan kalau memang itu yang dilakukan, mestinya pemerintah dalam raker kali ini, materi yang disampaikan adalah sesuai dengan sikap pemerintah, apa yang akan disampaikan, apa yang dilakukan pada saat Nataru nanti. Saya berharap pemerintah dalam menyampaikan pada forum ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak boleh spekulasi, tidak boleh menutup kemungkinan yang lain, sehingga kami dalam melakukan fungsi pengawasan, itu juga betul-betul menjadi lebih efektif. Dan saya berharap sikap pemerintah apa yang akan dilakukan pada saat Nataru nanti, itu juga disampaikan kepada masyarakat luas. Statementnya juga harus terbuka, sehingga masyarakat juga memiliki satu persiapan, ya, baik secara psikologis maupun apa saja untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah itu. Kalau bisa jauh sebelumnya sudah dideklarasikan, sehingga masyarakat itu punya cukup waktu untuk menyesuaikan. Ini penting, ya. Karena kami akan melakukan fungsi pengawasan itu harus sesuai dengan apa sikap pemerintah. Kalau melihat dari pemaparan pemerintah yang saat sekarang ini hadir pada forum ini, itu berarti Nataru akan dimeriahkan, akan menjadi pesta masyarakat. Ya. Memang ada plus minusnya, itu. Ada plus minusnya. Artinya apa? Pemerintah meskipun masyarakat akan melakukan pesta, tetapi melakukan segala skenario supaya prokes itu tetap berjalan. Penurunan COVID-19 tidak akan terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, misalnya pada transportasi umum, itu cukup dibatasi 50%, itu bagus. Kendaraan perorangan diperlakukan ganjil genap, itu bagus. Dan lain-lain. Saya kira semua skenario, konsep dan perencanaan untuk menghadapi itu, saya melihatnya sudah disiapkan secara matang oleh Menteri Perhubungan, oleh BMKG, oleh Kementerian PUPR, dan oleh Basarnas. Tetapi kalau memang itu yang akan diambil sikap oleh pemerintah, maka kami ingin mendapatkan satu kepastian. Isu penting dalam Nataru, ya, adalah bagaimana terjadinya kelancaran lalu lintas. Setiap ruas jalan itu harus dijamin kelancaran lalu lintas, karena akan terjadi akselerasi jumlah lalu lintas yang akan lewat.
Sesuai dengan kewenangan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, ini pada ruas jalan nasional. Sebaiknya Kementerian PUPR menyampaikan materinya itu lebih detail, ya. Utamanya pada ruas-ruas jalan tertentu yang sekarang ini sedang pelaksanaan konstruksi, dan pada ruas-ruas tertentu yang saat kondisi normal di luar Nataru itu pun sudah terjadi satu kemacetan, itu disampaikan kepada kami. Yang disampaikan oleh Kementerian PUPR tadi itu bersifat umum. Hanya menyampaikan berapa ruas jalan nasional pada satu provinsi tertentu, tetapi tidak menyampaikan kondisi jalan pada titik-titik tertentu yang sekarang ditangani oleh Kementerian PUPR, dan nantinya pada saat Nataru akan bagaimana. Tidak disampaikan pula pada titik-titik ruas jalan tertentu, kapasitas jalan yang terbatas, yang akan terjadi akselerasi nanti Nataru, itu nanti solusinya harus bagaimana. Jadi, saya kasih contoh, seperti Pak Boy, kawan saya yang dari Kalimantan Barat. Tapi sangat tahu, daerah pemilihan saya di Rembang, itu sudah sangat luar biasa. Orang Kalimantan Barat tapi tahu di Rembang, ya kan? Itu berarti apa? Memang Rembang menjadi pusat perhatian semua kawan. Karena kondisinya yang sangat parah, dalam kondisi normal saja, lalu lintas sangat macet di situ. Apalagi nanti saat Nataru. Ya. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan oleh Kementerian Perhubungan terhadap hal itu? Dan saya yakin ruas-ruas jalan yang semacam itu kondisinya juga terjadi di mana-mana. Tapi tidak satu pun disenggol oleh Kementerian PUPR. Salah satu contoh misalnya, Jalan Tol Cikampek, ya, pasca flyover itu, setelah elevated sampai per titik pertemuan antara dari Semarang dan dari Bandung, itu terjadi kredit kemacetan yang sangat luar biasa itu dalam kondisi normal. Dulu Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam, 3 jam. Sekarang 6 jam, 7 jam. Karena di titik itu. Yang saya ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah terhadap titik yang semacam itu. Saya katakan semacam itu apa? Karena mungkin ada titik-titik tol lain yang semacam itu. Nah, kalau khusus untuk Cikampek, skenario apa yang disiapkan oleh pemerintah? Tadi oleh Kementerian Perhubungan sudah sangat bagus. Ada skenario juga, namanya pembatasan kendaraan barang. Itu sangat bagus. Karena kalau kendaraan barang tidak dibatasi pada kondisi Nataru, itu pasti menjadi pemicu atau faktor utama terjadinya kemacetan lalu lintas. Mengapa? Karena kendaraan barang itu kecepatannya di bawah kecepatan rencana. Di bawah kecepatan rencana itu pasti terjadi faktor menjadi pemicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Secara konkret, apa yang akan dilakukan dalam kondisi semacam itu, terutama pada titik yang sangat krusial, yaitu di Cikampek. Seluruh skenario disiapkan oleh pemerintah, terutamanya oleh Kementerian Perhubungan, ini memang menuntut supaya skenario itu bisa terimplementasi secara baik. Ya. Apakah personal atau tenaga petugas di lapangannya sudah dipikirkan secara masak-masak secara jumlah dan skill? Apakah fasilitas penunjangnya juga sudah disiapkan? Sistem monitoring dan evaluasinya apakah bisa berjalan? Bagaimana koordinasinya antara pemerintah pusat, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, bisa berjalan atau tidak? Sebagaimana yang disampaikan oleh kawan saya Pak Bambang Hermanto, ya, pada saat dia melakukan